Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuningsih. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metodologi penelitian secara komprehensif dan juga sistematif. Jadi, pertama, apa sih yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Jadi, metodologi penelitian itu adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Jadi sebelum kita menentukan judul yang akan diteliti, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalahnya, setelah itu merumuskan hipotesis, lalu menguji hipotesisnya, dan yang terakhir baru membuat kesimpulannya. Lalu yang selanjutnya dijelaskan juga terdapat dua macam jenis data. Yang pertama ada penelitian kuantitatif dan yang kedua ada penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif. Data yang digunakan berbentuk angka atau data yang diangkakan. Dan yang kedua ada penelitian kualitatif adalah penelitian menggunakan data kualitatif. Datanya berupa data, kalimat, skema, dan gambar. Lalu yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan masalah penelitian itu? Jadi masalah penelitian dapat dinyatakan dalam dua bentuk kalimat. Yang pertama ada kalimat tanya dan yang kedua ada kalimat tujuan. Lalu yang selanjutnya masuk ke dalam mendefinisikan masalah penelitian. Untuk merumuskan judul penelitian haruslah singkat, padat, dan deskriptif. Seringkali judul dinyatakan dalam bentuk hubungan fungsional antara variabel bebas dan terikat. Pilih judul yang informatif dan menarik. Sebuah judul yang efektif dapat menarik pembaca untuk menyukai proposal itu. Selanjutnya ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul penelitian. Yang pertama ada masalah penelitian, kedua jenis penelitian, ketiga variabel yang akan diteliti, keempat populasi penelitian. Selanjutnya kita masuk pada desain penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel, yang kedua ada jenis data, yang ketiga ada definisi operasional, yang keempat ada metode analisis data. Selanjutnya ada definisi operasional, adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukurannya, yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang keempat ada skala rasio. Selanjutnya kita masuk kepada populasi teknik sampling. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan yang dimaksud sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Yang dimaksud dengan teknik sampling sendiri adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti gambar berikut. Teknik sampling dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada probability sampling dan juga yang kedua ada non-probability sampling. Yang masuk ke dalam probability sampling ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat ada area atau cluster sampling, sampling menurut daerah. Yang termasuk ke dalam non-probability sampling juga ada 1 sampling sistematis, 2 sampling kuota, 3 sampling aksidental, yang keempat ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang keenam ada snowball sampling. Dan yang terakhir ada analisa data.
Analisa data dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Jadi, sekian penjelasan dari saya mengenai metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.